Ya, kita lanjutkan. Kali ini saya ingin ke Pak Edi dulu. Pak Edi, Anda tadi sudah dengarkan jelas dari korbannya, dari pihak kepolisian, dari Bang Alfons juga bahwa kemudian ada dugaan juga mengarah ke sana, sudah diselidiki oleh pihak kepolisian, money laundry jangan-jangan ini sebenarnya. Ya mungkin saja, dan itu memang indikasinya ke sana kuat ya, bahwa ya pasti ada pemodalnya lah ya, jadi nggak mungkin nggak. Gitu. Ini menjadi tantangan bagi penegak hukum, tapi kami percaya bahwa pada keseriusan dan kemampuan dari polisian saya kira ya untuk mengusut ini. Tadi saya sampaikan bahwa itu ya nanti diusut gitu, tapi indikasi ke arah sana ya besar sekali ya, mungkin saja. Dan perlu dicatat bahwa dari pinjol-pinjol ilegal itu, bagian besar itu servernya ada di luar. Jadi mungkin hampir 80% gitu ya. Itu penelusuran dari Kominfo itu, server dari pinjol ilegal itu ada di luar. Artinya ini melibatkan pihak luar, dan itulah kenapa tadi kami menyampaikan bahwa kemungkinan adanya money laundering ini sangat besar. Iya, kemudian kita juga penasaran juga begitu Pak, karena Anda kan tenaga ahli utama Kedeputian 3 Kepresidenan, dekat juga lah dengan Pak Jokowi. Apa sih yang kemudian disampaikan oleh Pak Jokowi mengenai dalang dibalik pinjaman online ini? Ada tidak? Sempat dibicarakan tidak? Saya kira jelas ya arahan Bapak Presiden. Pertama, Bapak Presiden itu sebenarnya tidak mempermasalahkan, dalam arti sejauh itu legal itu tidak masalah. Bahkan diapresiasi ya bahwa jumlah atau nilai dana yang dipinjamkan oleh pinjaman online secara legal ini kan cukup besar ya. Ya, nah tapi pada saat yang sama juga Presiden tidak menginginkan adanya ekses-ekses. Karena itu kebijakannya jelas ya, bahwa untuk pinjol ilegal yang baru, pinjol legal ya, jadi untuk penerbitan izin itu sementara tidak diadakan ya, jadi tidak ada izin baru untuk pinjol legal. Itu menunjukkan resiko. Yang kedua, penindakan ya, tadi sudah disampaikan oleh kepolisian ya. Dan kemudian juga secara preventif itu OJK terus-menerus melakukan edukasi ya, dan OJK itu sebenarnya sudah mengatur loh bahwa bunganya itu tidak boleh dari 0,8% per hari, bahwa itu masih cukup besar, oke gitu ya, tapi itu terbuka kalau misalnya nanti kemungkinan untuk batas maksimum diturunkan bisa saja, tapi bukan hanya itu ya, aturan OJK kan juga menyatakan bahwa jumlah yang ditagih itu tidak boleh lebih dari 200%, jadi nggak boleh itu sampai orang kalau punya pinjaman 1 juta itu ya maksimal dia bayarnya 2 juta. Nah, jadi itu sudah ada pagar-pagarnya. Tapi untuk yang legal ya. Kemudian yang tadi ya gimana? Maaf Pak, saya ingin menyanggah sedikit. Tadi kita dengar pernyataan dari Bang Alfons. Bang Alfons memang tidak mengeneralisir gitu ya. Tapi ternyata pinjol legal saja pun juga bunga tadi ya yang disampaikan oleh Bang Alfons ini juga bisa mencekik masyarakat juga. Oke lah, kita tidak menafikan bahwa transaksional dari pinjaman online ini luar biasa, sebagaimana yang disebut oleh Presiden dan apresiasi Presiden. Tapi perlu juga kita lihat kualitas dari operasional pinjol ini, yang mayoritas Pak Polisi tadi juga sudah menyampaikan di beberapa wilayah yang berhasil digerebek ini korbannya ribuan, Pak Edi. Masihkah kita perlu melegalkan atau mungkin memberikan izin metode pinjaman online ini, Pak? Kalau menurut posisi pemerintah saat ini, itu ini jelas sesuatu yang merupakan ini kan kemajuan teknologi ya, bahwa kemudian meminjam ini tidak harus secara fisik. Saya kira kita tidak bisa ada yang bisa menghentikan, dalam arti tidak usah ada pinjaman online baik yang legal termasuk yang legal. Saya kira kita saat ini tidak dalam posisi itu ya, tetapi kita mengatur ya, meminimalisir dampak negatifnya. Sekarang begini loh, kalau misalkan kita nggak ada yang legal gitu kan, kemudian berarti kan semuanya ilegal gitu. Apakah kemudian kita bisa membendung semuanya? Karena selama ada orang yang memutar uangnya di situ, dan selama masyarakat itu masih ada yang memerlukan itu sulit sekali kita bendung. Jadi satu faktor yang kita harus pertimbangkan adalah dari sisi masyarakat. Kalau masyarakat memang tidak membutuhkan itu mau legal mau ilegal itu akan berhenti kok. Nah ini kan berarti. Oke Pak, mungkin difikirkan lagi gitu Pak, untuk mencari alternatif. Ya mungkin untuk mencari alternatif sumber Pak pinjaman dengan selain metode yang
yang seperti ini yang justru mungkin lebih banyak menyengsarakan masyarakat. Karena begini tadi benar juga yang disampaikan oleh Pak Alfons bahwa kalau yang legal pun dalam satu hari memang bunganya ringan kalau dilihat 0,8%, tidak sampai 1%, tapi ini hitungannya adalah hari. Ya. Dikalikan saja dalam satu bulan 24%. Berbeda dengan pinjaman-pinjaman misalnya kita sebut kartu kredit dan lain-lainnya, bunganya per bulan, Pak Edi. Ya betul, tapi kan ada batasan bahwa yang bisa ditagih itu kan hanya maksimal 200%. Jadi bunganya tidak akan lebih dari 100%. Jadi intinya apa? Sebenarnya pinjaman online itu adalah untuk kepentingan yang sangat pendek, yang sangat segera, yang orang harus cepat. Misalkan butuh uang untuk besok, itu tidak bisa kemudian diakomodir oleh bank. Jadi sebenarnya pemerintah kan menyediakan ya bahwa ada pilihan-pilihan. Orang kalau tidak suka dengan online ya bagus. Saya secara pribadi saya nggak suka, gitu ya. Gitu. Jadi kalau secara pribadi saya ingin menganjurkan orang untuk tidak usah pinjaman online. Tapi kan ada masyarakat yang membutuhkan itu. Nah kalau mau ke bank ya tentu saja sudah ada, kita sudah tahu semua. Bahkan untuk non bank itu ada yang melalui koperasi, kemudian melalui lembaga-lembaga seperti permodalan nasional madani yang syaratnya tidak seketat bank. Tapi itu ada semua. Tetapi kita juga tahu ya bahwa kemudian misalkan di bank mungkin membutuhkan jaminan, bahkan di non bank juga membutuhkan. Jadi pemerintah memberikan opsi-opsi gitu ya. Jadi kalau memang masyarakat tidak membutuhkan, saya kira menjadi lebih sederhana ya gitu. Tapi kenyataan kan menunjukkan bahwa kebutuhan itu ada. Jadi yang kita paling penting adalah bagaimana meminimalkan ekses negatifnya, bagaimana kita memagari. Gitu. Ya, jadi yang kembali ke masalah bunga 0,8% per hari itu memang batas maksimalnya. Benar bahwa 1 bulan itu artinya bisa 24% gitu ya. Nah kemudian kalau dihitung per tahun kan 200 sekian persen. Tapi itu teorinya kan, prakteknya adalah bahwa ada batasan bahwa yang bisa ditagih itu maksimal 200%. Gitu. Oleh pinjol legal ya, kalau yang ilegal itu nggak ada batas. Oke, baik Pak Edi. Nanti kita tanya lah ya datanya ke Pak Alfons, mungkin juga punya. Tapi usai jeda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.